siang, perkenalkan nama saya Kris Simamora dari grup MI21A. Di sini saya akan membuat sistem informasi persediaan obat. Yang menjadi latar belakangnya adalah persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas perusahaan, baik perusahaan tersebut bergerak dalam bidang perdagangan, manufaktur maupun dalam bidang pelayanan jasa. Persediaan digunakan dalam pelayanan rumah sakit untuk menunjang kinerja yang baik. Salah satu pelayanan yang diberikan obat adalah bagian tidak terpisahkan dalam penyembuhan pasien dan aktivitas pelayanan rumah sakit. Meskipun jumlah apotek di luar rumah sakit dapat menyediakan obat yang dibutuhkan oleh pasien, namun alangkah baiknya jika pasien mendapatkan obat dari rumah sakit yang bersangkutan agar obat yang dibutuhkan lebih cepat untuk didapatkan serta kualitasnya terjamin. Sistem informasi persediaan barang. Ada admin mengolah data obat, mengolah data supplier, mengolah data obat masuk, mengolah data obat keluar dan laporan. Kemudian admin mendapat daftar obat, data supplier, data obat masuk, daftar obat keluar dan laporan. Overview. Admin menginput data obat, kemudian disimpan ke tabel obat dan admin mendapatkan daftar data obat. Admin menginput data supplier dengan tabel bantuan obat supplier yang sudah diinput, lalu disimpan ke tabel supplier. Setelah data diolah, admin mendapat laporan daftar data supplier. Admin menginput daftar obat masuk dengan tabel bantuan obat dan supplier yang sudah diinput, lalu disimpan ke tabel obat masuk. Setelah data diolah, admin mendapat laporan daftar obat masuk. Admin menginput data obat keluar dengan tabel bantuan obat supplier, obat masuk, lalu disimpan ke tabel obat keluar. Setelah data diolah, admin mendapat laporan daftar obat keluar. Admin menginput cek laporan dengan tabel bantuan obat supplier, obat masuk, obat keluar. Setelah data diolah, admin mendapat laporan. Baru kita akan membuat diagram rinci dengan nomor diagram 10, nama diagram olah data di obat. Admin menginput data obat lalu disimpan ke tabel obat. Kemudian admin mendapat laporan daftar data obat. Admin menginput data obat lalu kemudian diolah. Admin mendapat daftar data obat. Admin menginput daftar data obat, kemudian disimpan ke tabel obat yang sudah disimpan. Lalu setelah data disimpan, admin mendapat laporan daftar data obat. Baru yang kedua, nomor diagram 2.0, nama diagram olah data supplier. Admin menginput data supplier, kemudian disimpan ke tabel supplier. Kemudian admin mendapat laporan daftar data supplier. Admin menginput data supplier dengan tabel bantuan supplier dengan tabel supplier. Setelah data diolah, admin mendapat laporan daftar data supplier. Admin menginput data supplier dengan tabel bantuan supplier
kemudian diolah oleh admin dan mendapat laporan daftar data supplier. Admin menginput data obat. Admin menginput data obat, kemudian disimpan ke tabel obat, supplier, dan obat masuk. Kemudian setelah data diolah, admin mendapat laporan daftar data obat. Admin menginput daftar obat masuk, lalu disimpan ke tabel obat masuk. Setelah data diolah, admin mendapat laporan daftar obat masuk. Admin menginput data obat masuk dengan tabel bantuan obat masuk. Setelah diinput, admin mengolah. Setelah data diolah, admin mendapat laporan daftar obat masuk. Nomor diagram 4.0, nama diagram olah data obat keluar. Admin menginput data obat keluar, kemudian disimpan ke tabel obat. Kemudian admin mendapat daftar data obat keluar. Admin mengolah data obat keluar dengan tabel bantuan obat dan obat keluar yang sudah diinput, lalu disimpan ke tabel obat keluar. Setelah data diolah, admin mendapat laporan daftar data obat keluar. Admin menginput data obat keluar dengan tabel bantuan obat keluar. Setelah data diolah, admin mendapat daftar data obat keluar. Nomor diagram 5.0, nama diagram olah laporan. Admin menginput data obat, kemudian disimpan ke tabel obat, kemudian admin mendapat laporan data obat. Admin menginput laporan data supplier, kemudian disimpan ke tabel supplier. Kemudian admin mendapat laporan data supplier. Admin menginput data obat masuk, kemudian disimpan ke tabel obat masuk. Setelah diolah, admin mendapat laporan data obat masuk. Admin menginput data obat keluar, lalu disimpan ke tabel obat keluar. Setelah diolah, admin mendapat laporan data obat keluar. Di sini ada rancangan database sistem informasi persediaan obat dengan database persediaan tabel dengan nama tabel obat. Di sini saya mengisinya dengan kode obat, nama obat, jenis obat, satuan, harga, stok, expired. Lalu diinput menjadi olah data obat. Setelah diinput, maka akan mendapat laporan data obat. Setelah dicetak, maka akan mendapat laporan keseluruhan data obat. Tabel yang kedua, supplier. Saya dengan isian kode obat, nama supplier, alamat, nomor telepon. Di sini dengan menginput data supplier, kode supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, kemudian mendapat laporan data supplier dengan memasukkan seluruh kode supplier, masukkan nomor telepon, baru cetak, maka akan menghasilkan laporan keseluruhan data supplier seperti kode obat, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Tabel yang ketiga, obat masuk dengan isian kode obat, tanggal, jenis obat, stok, jumlah masuk, total stok. Kemudian akan diinput data obat masuk, kode obat, tanggal, jenis obat, stok, jumlah masuk,
total stok, lalu akan mendapat laporan data obat masuk dengan jumlah obat masuk dan masukkan kode obat. Setelah dicetak, maka akan mendapat laporan keseluruhan data obat masuk. Yang keempat, tabel obat keluar. Dengan memasukkan kode obat, tanggal, jenis obat, stok, jumlah keluar, dan total stok. Lalu akan diinput kode obat, tanggal, jenis obat, stok, jumlah keluar, total stok. Maka akan mendapatkan laporan data obat keluar dengan memasukkan jumlah obat keluar dan masukkan kode obat. Lalu cetak, maka mendapatkan laporan keseluruhan data obat keluar. Ini adalah laporan keseluruhan persediaan obat. Ada kode obat, nama obat, jenis obat, satuan, stok, harga, expired, kode supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, obat masuk, obat keluar, dan total stok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.